wang ini, beli kitab dan tanyakan kepada ustaz-ustaz kita di sini, kitab apa yang bagus tentang sabar. Tapi kalau mampu, di antaranya Riyadhus Shalihin yang sudah disyarahkan, dan di antaranya yang ditulis dan disyarahkan oleh Syekh kita Salim Hilali. Bagus buku itu. Ini bukan promosi, tapi promosi yang bagus. Ya, insya-Allah. Itu saja, Allah Taala. Allah ibarik. Kemudian pertanyaan berikutnya, ada seorang penanya mengatakan, saya pernah khatam kitab Ihya Ulumuddin dan isinya sudah melekat di hati saya. Bagaimana cara menghilangkan kromat-kromat dari kitab itu? Ada siapa Al-Baghdadi atau Al-Iraqi yang mentashih? Al-Iraqi. Ya. Ada kitab yang sudah ditashih dan sudah diterjemahkan dalam bahasa Melayu. Yang ditashih semula hadis-hadisnya, ditakhrij semula hadis-hadisnya oleh Al-Iraqi, salah seorang daripada anak murid Ibn Taimiyah rahimahullah. Jadi kitab ini, kalau antum ada, jangan dibuang, jangan dibakar. Kitab yang sudah ditakhrij, ditashih hadis-hadisnya oleh seorang ulama besar, Al-Iraqi. Jadi kalau kita mau beli Ihya Ulumuddin, kita lihat siapa pentakhrijnya. Kalau Al-Iraqi, simpan, dan itu boleh diajarkan kepada anak-anak kita, karena sudah dijelaskan hadis yang dhaif, hadis yang sahih, yang mungkar, la aslah lahu dan sebagainya. Jadi kitab yang sudah ditashih oleh ulama salaf kita, ambil, beli kalau mampu. Adapun yang tak ada tashihnya, yang asli itu, yang matanya, kalau boleh tinggalkan dulu. Karena banyak kalimah-kalimah yang kita tak faham di situ. Banyak. Saya sendiri, saya ada 2 edisi. Satu edisi bahasa Arab yang sudah ditashih oleh Al-Iraqi, dan satu yang belum ditashih. Dan ada edisi bahasa Melayunya. Saya kalau baca bahasa Melayunya, saya tak faham. Makanya saking tidak fahamnya, orang tu terus tak faham, diamalkan benda yang dia tak faham. Faham tak maksud anak? Jangan tak faham. Kita baca kitab tu tak faham istilah-istilah. Saking tidak fahamnya, maka dia tak faham. Yang penting dia syok dia baca. Sebab apa? Guru yang menyampaikan tu ada kepakaran untuk gaya, karisma. Ya, dia kemudian dijanjikan dengan syurga yang begitu, syurga yang begini. Amalan itu pahalanya, sehingga tuan-tuan cuba lihat ya. Ambil wudu kan mudah. Mudah sangat ambil wudu. Tetapi kalau kita kembali kepada Ihya Ulumuddin, cuci tangan ada doanya. Kompor-kompor masuk ke hidung ada doanya. Cuci muka ada doanya. Cuci tangan kanan ada doanya, tangan kiri ada doanya. Sapu kepala, sapu jambul tu ada doanya. Cuci kaki pun ada doanya. Daripada mana datangnya ni? Sedangkan kita, kata Rasulullah SAW, ka wudu'i hajat, berwuduklah seperti wudukku ini. Rasulullah SAW sebelum wudu, kata Rasulullah SAW dalam hadis Bukhari, fabda'u bi bismillah. Bukan bismillahirrahmanirrahim, bismillah. Memang apa ini kabar Rasulullah SAW, sayakunu fi hadhil umma qaumun ya'taduna fit tuhur. Akan berlaku pada umat ini di akhir zaman terutamanya kaum-kaum yang melampau di dalam bersuci. Apa itu melampau? Hadis ini diriwayatkan oleh Ibn Hibban dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Bermakna akhir zaman ramai orang yang berudu, udunya itu tidak diterima. Kenapa? Tidak seperti uduk Rasulullah SAW. Lihat, miftahus salat tuhur. Kunci solat itu adalah tuhur. Apa itu tuhur? Tuhur, ada ulama mengatakan 4. Pertama sekali adalah mandi hadas. Dan kalau kita tanya mandi hadas ni, orang sekarang banyak yang fail, gagal. Betul kan? Yang kedua wudu. Kalau tidak ada air, tidak mandi hadas, tidak wudu, kita tayamum. Yang keempat istinja. Ramai orang kencing di tempat apa namanya itu, tabung tu, kadang-kadang tak ada air, kadang-kadang pakai suku haji, kencing di situ. Cebok tak? Tidak cebok, malah di leboraya. Istilah sini leboraya Ustaz ya? Iya, jalan yang panjang di Malaysia tu, leboraya. Saya setiap minggu ke Kuala Lumpur daripada Johor, setiap minggu, setiap bulan ke utara ke ujung sana. Kadang-kadang Pak Haji pakai songkok. Dia punya mobil kan ada air condition, kan dingin.
Nanti tengah-tengah perjalanan itu mau kencing dia, tidak malu dia. Dia parkir di tepi jalan, maka di tepi kereta dibuka benda tu, dia kencing. Faham? Dibuka dia punya zip, dia kencing. Kalau budak-budak tengok, kan tak malu katanya. Budak-budak tahu malu. Tapi si pakai haji ni kencing seperti itu, cebok atau tidak? Tidak cebok, Syekh. Ini berlaku. Artinya kencing bukan di tandas ataupun di jamban, tapi di tepi jalan. Dalam hadis juga tidak boleh seperti itu. Cebok tak? Tidak cebok dia. Okey, kalau anda tidak cebok, anda solat sah? Tidak sah. Malah di dalam satu hadis, Rasulullah SAW pernah ziarah kubur dengan beberapa orang sahabat. Kan dipatahnya ranting, dicacak di satu kubur. Kemudian selepas itu berjalan lagi, diambil ranting, dicacak satu kubur. Sahabat bertanya, apa gerangannya? Salah satu kubur itu kata Rasulullah, tuan punya kubur ini, sahibu hadal kubur atau makam, dia tidak istibra. Atau tidak istibra, dia kencing belum tus, kata orang Malaysia, belum keluar semua. Dalam bahasa sini anda tak tahu apa bahasanya. Tidak tus, tahu tus? Artinya belum keluar semua, masih ada, maka dipakai seluarnya. Walaupun dia sudah istinja, tapi bila jalan dia kan keluar. Ada satu penyakit, antaranya silsilatul baul, kencing yang tidak lawas. Orang sini panggil lawas ya, tidak lawas, artinya tidak. Subhanallah. Bahasa Malaysia, bahasa Indonesia ini kadang ada yang tak sama rupanya. Di sini banci, di sana lainnya. Banci ni tak tahu masalah kencingnya, saya tidak tahu. Kalau di Malaysia tak katakan banci, banyak yang tidak tahu banci. Banci itu kira. Banci berapa wang? Banci penduduk. Itu bukan banci bermada pondan. Di sana banci dipanggil pondan. Alhamdulillah, orang yang kencingnya tidak dibersihkan dengan betul, itu disiksa kubur. Kan disiksa kubur. Kalau kena siksa kubur, bermakna akhirat nanti lepas siksa kubur ada siksa yang lagi satu. Puncanya miftahus salat tuhur, miftahus salat tuhur, itu perlu dipahami apa itu tahara. Cantiknya agama kita ini, canggihnya agama kita ini, sempurnanya agama kita ini, sehingga Abu Hurairah mengatakan, "Allamana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kulla syai'in hatta al-qira'ah." Subhanallah. Rasulullah SAW sudah mengajarkan kami segala-galanya, hatta kencing atau berak dan bercebok atau istinja. Cantik kan? Ada agama seperti ini tidak ada. Coba tengok. Kita tengok di tandas-tandas awam, tahu WC kita orang sini ya. Mereka keluarkan dia punya benda, kencing, lepas tu jalan. Sebab dia tidak ada tahu bagaimana nak beristinja. Tapi kita diajar istinja. Subhanallah. Jangan ditinggalkan istinja ni. Jadi tuan-tuan, apa yang kita perkatakan ini adalah kebaikan untuk sama, insya-Allah. Jadi kalau kita ingin menjadi orang yang besar, pertama sekali solat kita dibesarkan. Ya, itu yang sempat anda jawab, insya-Allah. Kalau ada soalan yang lain, kalau ada masa lagi teruskan, insya-Allah. Masa dah habis. Masa dah habis. Baik, iya. Mungkin saya saran kepada Ustaz barangkali ada penutupnya. Iya. Sebelum saya mengakhiri kalimah, saya ucapkan terima kasih pertama kepada Radio Hang, kepada asatizah, kepada ikhwan dan ikhwat yang sama-sama memenuhi ruang ini untuk menimba manfaat yang Allah berikan kepada kita, yaitu ilmu yang kita ambil daripada Quran dan hadis. Alhamdulillah, apa yang saya sampaikan adalah saya ambil daripada Quran dan hadis. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita, memberi dan menambah kita dengan ilmu-ilmu yang manfaat. Semoga antum menjadi seorang pejuang salafi yang ikhlas. Dan saya akhiri, aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran alal jami'.